Halo para penjajah samudra, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat-sehat selalu ya. Dalam kondisi seperti ini, mari kita tetap semangat untuk mengikuti rangkaian PDM 2020 ini. Perkenalkan, namaku Frederick Arga Jetro, biasa dipanggil Arga. Saya biasanya mahasiswa Ilmu Aktuaria 2018, di sini sebagai moderator untuk seminar PKM. Nah, untuk seminar PKM nih pasti banyak yang bertanya-tanya dong, PKM tuh apa sih? Program kreativitas mahasiswa tuh yang ngapain aja sih sebenarnya, kayak buat buat apa gitu, tujuannya apa, terus sebenarnya emangnya menguntungkan nggak sih PKM itu? Nah, daripada teman-teman bertanya-tanya, langsung aja nih kita sudah bertemu dengan narasumbernya, yaitu Kak Ayubi. Halo Kak Ayubi. Halo semuanya, adik-adik mahasiswa baru. Nah, sebelum kita memulai uh, materi dari Kayubi, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Kayubi. Oke. Kayubi Cantika Yuranda merupakan mahasiswa S1 Universitas Indonesia yang mengambil program studi sastra Indonesia. Masuk dari tahun 2015 dan lulus dengan cum laude. Lalu Kak Ayubi juga sekarang sedang menempuh pendidikan course bahasa Korea di King Sejong Institute Center Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang ini. Lalu juga Kak Ayubi mempunyai keahlian bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga karena mungkin perkuliahan di Korea, maka bahasa Korea sebagai bahasa sehari-hari. Dan juga Kak Ayubi memiliki keahlian bahasa isyarat Indonesia. Lalu juga Kak Ayubi sangat aktif di dalam kegiatan untuk terutama dalam PKM. Nah, Kak Ayubi ini sebagai PIC dari PKM Center di Kemahasiswaan UI dari September sampai Desember 2019. Dan juga Kak Ayubi banyak sekali mengisi seminar dan workshop untuk PKM seperti di FISIP UI, di FKM UI, dan juga di psikologi, di farmasi, dan juga di FHUI. Nah, untuk prestasinya Kayubi, terutama di bidang PKM sendiri, sangat banyak prestasinya. Pada PIMNAS 32, Kayubi meraih medali perak untuk PKM Masyarakat PKMM, dengan nama proposal Program Taman Berani, yang merupakan program peningkatan komunikasi yang komprehensif untuk anak tuli. Lalu juga pemenang ketiga pada untuk program yang sama, PKM ini juga mendapatkan juara ketiga di OMUI 2018. Lalu juga pada tahun sebelumnya di OMUI 2017, Kayubi juga mendapatkan juara 3 dalam bidang yang sama juga, PKMM, dengan nama proposal Dosilisa, yaitu Dongeng Edukasi Lio Sehat. Jadi untuk dongeng yang untuk mengedukasi tentang hidup yang sehat di Desa Lio, seperti itu. Nah, untuk langsung saja kita bertanya kepada Kayubi, dan juga kepada Kayubi dipersilakan untuk memberikan materinya supaya tidak berlama-lama lagi. Oke, terima kasih ya kepada moderator. Oke. Nah, teman-teman panitia semua dan juga teman-teman mahasiswa baru, perkenalkan sekali lagi nama aku Ayubi Cantika Yuranda. Kalian bisa panggil aku Yubi. Benar seperti yang sudah dikatakan tadi, aku salah satu alumni PIMNAS 32 Bali tahun 2019, tahun lalu banget. Plus juga pernah bekerja di PKM Center 2019. Nah, hari ini aku akan memberitahu kepada teman-teman informasi umum mengenai PKM yang perlu teman-teman ketahui gitu. Karena nanti ketika teman-teman berkuliah
itu akan banyak sekali jenis kompetisi, mulai dari tingkat nasional maupun internasional yang bisa teman-teman ikuti. Salah satunya, kompetisi nasionalnya adalah PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, yang nantinya berujung di kompetisi PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, pada setiap tahunnya. Nah, sebenarnya apa sih PKM ini? Seperti tadi moderator sudah bilang, PKM-nya apa sih? Sepenting apakah kira-kira PKM ini di dunia mahasiswa? Seurgent apakah? Dan apa kira-kira manfaatnya kalau misalnya kita bisa ikut PKM? Nah, kalau gitu pertama-tama aku akan menjelaskan dulu nih, kira-kira seperti apa sih PKM di tengah mahasiswa Indonesia. Nah, yang aku tampilkan ini adalah beberapa contoh bentuk semarak pelaksanaan PKM dari beberapa universitas. Bisa teman-teman lihat di sini ada IPB, aku ambil dari langsung dari websitenya IPB. Jadi memang mereka membuka, sebenarnya hampir semua universitas punya PKM Center, Program Kreativitas Mahasiswa Center, yang dimana menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang mau ikut kompetisi PKM nantinya. Nah, beginilah salah satu bentuk IPB menarik mahasiswanya untuk mau ikut PKM gitu. Lalu ini UGM, ini adalah rombongan UGM yang tahun lalu aku temui di Bali. Sangat banyak, mungkin kira-kira nyampe 100 lebih orang, karena setahu aku mereka lebih dari 20 tim maju ke PIMNAS, sedangkan pada tahun lalu UI yang maju itu hanya 7 tim. Jadi ketika UI hanya 20 orang, di belakangnya ada UGM yang ratusan orang gitu. Lalu ada juga nih Unbrau, sukseskan gerakan 1000 proposal PKM. Jadi berdasarkan klaster universitas, itu setiap klaster punya hak untuk mengajukan jumlah PKM dengan jumlah tertentu gitu. Nah, seperti yang aku tampilkan ini rata-rata adalah universitas yang bisa mengajukan 1000 proposal PKM maksimal, termasuk juga UI. Nah, ini dulu poster yang aku dan timku buat dulu untuk menarik mahasiswa mengikuti PKM di UI. Seperti itu. Sebegitu kompetitifnya para mahasiswa dari seluruh Indonesia ingin mengikuti PKM ini. Karena PKM ini diadakan langsung oleh Kemendristek Dikti gitu. Mungkin juga sekarang berkolaborasi dengan Kemendikbud kalau tidak salah ya. Nah, kalau tadi aku udah banyak ngeluarin kata PIMNAS, PKM, itu apa sih, Kak? Nah, ini dia PKM, yaitu wadah bagi mahasiswa yang disediakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk mahasiswa se-Indonesia agar dapat menyalurkan ilmu pengetahuan yang sudah didapat dari bangku perkuliahan. Nah, dari adanya kompetisi PKM ini, Kemendristek Dikti mengharapkan bahwa mahasiswa dapat membuat atau merancang program dan produk inovatif yang tepat guna. Gitu. Nah, karena diharapkan teman-teman bisa menerapkan atau mengaplikasikan ilmu yang teman-teman punya dari bangku perkuliahan, maka di dalam PKM ini, Program Kreativitas Mahasiswa ini, ada 8 bidang yang dapat diikuti oleh teman-teman gitu. Sehingga memang dari jurusan apapun, departemen apapun itu bisa ikut PKM seperti itu. Lalu seperti yang sudah aku bilang, PKM ini nama programnya ya kalau bisa dibilang. Nah, muara ajangnya nih nanti adalah PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yaitu ajang tahunan bergengsi bagi mahasiswa yang dapat membawa banyak manfaat nantinya di masa mendatang, di saat kalian berkuliah maupun nanti pasca setelah lulus kuliah. Seperti itu. Nanti teman-teman akan mendengar yang namanya kompetisi mahasiswa berprestasi. Nah, kurang lebih PKM ini sama seperti ajang mahasiswa berprestasi.
sama-sama yang diadakan oleh Kemendristekdikti, dan juga sama-sama merupakan program di mana teman-teman harus memberikan proposal yang berisi ide inovatif dari teman-teman. Bedanya kalau mahasiswa berprestasi itu benar-benar berdasarkan IPK, dan juga teman-teman bisa dibilang hanya berjuang sendiri, berpresentasi sendiri, merancang semuanya sendiri, sedangkan di PKM, teman-teman nantinya akan merancang kegiatan bersama teman sekelompok yang setiap bidang PKM-nya nanti ditentukan berapa jumlah minimal dan maksimal anggota dalam setiap kelompok. Seperti itu. Nah, PKM ini perjalanannya bisa dibilang cukup panjang, teman-teman. Tetapi jangan dibawa pusing dulu. Sebenarnya kalau bisa digabungkan semuanya, kurang lebih pelaksanaan PKM itu 1 tahun lamanya, mulai dari pengajuan sampai akhirnya nanti PIMNAS. Pertama-tama nantinya teman-teman membuat proposal dulu nih, membuat kelompok, lalu merumuskan ide di dalam sebuah proposal yang proposalnya nanti diajukan ke PKM Center UI. Nah, setelah itu akan ada seleksi internal dari UI, karena biasanya proposal yang masuk itu lebih dari 1.000, sedangkan kita harus hanya bisa mengajukan 1.000 ke Kemendristekdiktinya, seperti itu. Nah, nanti ada seleksi internal dari UI, setelah dapat nih nama-nama proposal yang kira-kira berpotensi dan layak untuk lanjut ke Kemendristekdikti, baru nantinya teman-teman bisa mendapat username dan password untuk masuk ke sistem, sehingga teman-teman bisa mengajukan proposal tersebut ke Kemendikbuddikti melalui Simbermawa ya. Sebenarnya sekarang masih juga bingung sih antara di Kemendikbuddikti atau hanya di Ristekdikti aja, jadi aku taruh dua-duanya namanya. Nah, nama sistemnya itu Simbermawa nantinya. Lalu setelah itu, kurang lebih dari pengajuan sampai akhirnya nanti pengumuman lolos di dana itu, teman-teman harus menunggu selama kurang lebih 1,5 bulan. Lalu diumumkan nih pengumuman lolos didanai. Nah, apa sih Kak? Nah, jadi kan yang ngasih proposal itu dari semua universitas se-Indonesia. Nah, nanti si Kemendristekdikti ini akan memilih nih, kira-kira proposal mana saja yang layak untuk atau penting untuk dikembangkan gitu pada saat itu. Sehingga nanti Kemendristekdikti akan memberikan dana agar kalian dapat melaksanakan program tersebut. Nah, gitu. Ketika kalian sudah sampai di tahap pendanaan ini, itu udah sangat luar biasa sebenarnya. Karena artinya dari puluhan bahkan ratusan ribu proposal, berarti proposal kalian adalah salah satu yang sudah terpilih sebagai ide yang inovatif. Seperti itu. Nah, setelah lolos didanai, dikasih dana nih sama Kemendristekdikti, saatnya kalian melaksanakan program atau kegiatan atau penjualan nantinya atau penelitian dengan uang tersebut selama kurang lebih 3-5 bulan. Seperti itu. Jadi memang di proposal sebelumnya kalian sudah harus mencantumkan rencana kegiatannya kira-kira selama apa sih. Tetapi sudah dikasih pilihan bahwa kalian memang harus minimal melaksanakannya selama 3 bulan dan maksimal 5 bulan. Selanjutnya, program tersebut, pelaksanaan dari ide kalian tersebut akan dievaluasi, diseleksi lagi nih, kira-kira yang manakah yang cocok untuk berpresentasi di ajang PIMNAS, lalu dicari juara 1, 2, 3-nya gitu, juara emas, perak, dan juga perunggunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya dari tahun ke tahun itu timeline-nya tetap, yaitu pengajuan dari ke PKM Center UI biasanya di bulan Oktober, PIMNAS itu di bulan Agustus. Pengumuman lolos didanai itu sekitar bulan Maret, pelaksanaannya Maret sampai dengan Juli. Akan tetapi, aku belum bisa untuk ngasih timeline tetap sekarang terkait dengan keadaan pandemi itu. Karena pada tahun ini ternyata semua timeline berubah, bahkan lamanya kegiatan juga berubah, yang tadinya 3-5 bulan dipersingkat hanya jadi 2 bulan,
bentuk kegiatan yang tadinya offline akhirnya harus berubah menjadi online gitu. Jumlah dana pun seperti itu. Jadi perubahan timeline dan juga perubahan cara pelaksanaan itu mempengaruhi semua sistem yang ada di PKM gitu. Jadi tapi untuk alurnya, ini alurnya semua sama. Timeline yang berubah gitu. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut. Seperti aku bilang tadi, PKM itu punya 8 bidang. Nah, tapi yang di sini ditampilkan ada 9 bidang. Kenapa, Kak? Karena di PKM penelitian itu dipecah menjadi 2, gitu. Karena kan tidak bisa digabungkan nih jenis penelitian eksakta tahu ya, yang science, anak teknik, FMIPA, kedokteran, dan juga kedokteran gigi semuanya. Kalau sosial humaniora biasanya diikuti sama yang kayak FIB, FISIP, FH, psikologi gitu. Jadi yang memang bidang-bidang sosial humaniora gitu. Ini dipecah. Nah, jadi yang pertama bidang PKM penelitian, lalu PKM yang bermitra nih, ada kodenya di sini. PKM yang bermitra ada penerapan teknologi dan juga pengabdian masyarakat. Kenapa bermitra? Karena dalam pelaksanaannya nanti teman-teman harus mempunyai mitra gitu. Mitranya apa? Yaitu orang atau organisasi sekelompok masyarakat yang nantinya akan teman-teman bantu atau teman-teman ajak kerjasama gitu. Yang tujuannya adalah memecahkan permasalahan yang ada di dalam kelompok mereka tersebut. Perbedaannya adalah nanti penerapan teknologi itu kalian akan membuat suatu teknologi baru atau sebuah sistem baru yang nantinya akan mempermudah atau mempercepat pekerjaan dari si mitra ini dalam tujuan untuk dapat lebih mengefisiensi waktu dan tenaga, namun juga tetap meningkatkan meningkatkan nilai mereka seperti itu. Lalu pengabdian masyarakat ini berbeda ya, kalau teknologi tadi untuk meningkatkan nilai, benar-benar untuk mencari keuntungan bisa dibilang. Kalau pengabdian masyarakat ini lebih ke membuat masyarakat yang tadinya tidak produktif menjadi lebih produktif gitu. Jadi kita bersama-sama dengan masyarakat melakukan sebuah kegiatan yang nantinya ketika kita sudah tidak ada lagi, teman-teman masyarakat tersebut sudah punya bekal untuk dapat menjalankan kegiatan mereka sendiri nantinya gitu. Lalu yang di sini kodenya cipta produk. Ada 2 jenis PKM, karsa cipta dan juga kewirausahaan. Nah, kenapa cipta produk? Karena sama-sama membuat suatu produk. Bedanya nanti karsa cipta itu hanya membuat suatu teknologi baru yang kalian bisa dalam tahap prototipe saja, jadi siap uji, namun sudah siap dipresentasikan. Lalu kalau kewirausahaan, kalian membuat produk yang harus kalian perjualbelikan. Seperti itu. Karena namanya kewirausahaan ya. Nah, PKM yang di sebelah sini, PKM yang sini nih, yang sudah aku jelaskan itu dikenal dengan nama PKM 5 bidang. PTMKCK. PKM 5 bidang, gitu kan. PKM 5 bidang inilah yang pasti akan maju ke PIMNAS, gitu. Yang memang mengajukan pendanaan, seperti itu. Lalu di sebelah sini yang 3 ada GFK, GT, dan AI. PKM, GFK, dan GT ini kan sama-sama garis merah, ini juga pergi ke PIMNAS, tetapi tidak ada pengajuan dana di dalam sini. Tidak ada pengajuan dana. Nantinya teman-teman yang mengikuti 3 PKM ini akan mendapatkan insentif namanya. Karena apa? Karena ini bukan PKM yang harus melakukan kegiatan, akan tetapi hanya menyumbangkan ide, gitu. Hanya menyumbangkan ide. Kalau yang 2 ini ada kodenya futuristik, yaitu menyumbangkan ide yang bukan untuk diterapkan sekarang, tetapi untuk diterapkan di masa depan. Loh, terus apa yang mau dibahas, Kak? Yang dibahas adalah permasalahan yang dihadapi oleh negara atau masyarakat yang permasalahannya itu
pasti atau diprediksi memang akan terjadi lagi, dan lagi. Seperti contohnya yang paling simpel adalah pandemi nih. Pandemi kan pernah terjadi 2013, lalu ternyata terjadi lagi di tahun 2020, dan kita nggak tahu nih di masa depan entah tahun 2025 atau 2030 nantinya apakah ada pandemi lagi atau tidak seperti itu. Nah, gimana caranya nih negara atau masyarakat atau misalnya kelompok kedokteran atau kelompok ilmuwan itu bisa siap dengan keadaan tersebut. Kira-kira inovasi apa, ide apa yang bisa kalian berikan gitu dari permasalahan-permasalahan yang selalu terjadi gitu di masyarakat gitu. Jadi memberikan ide untuk masa depan gitu yang diharapkan ini dapat mendukung juga SDGs gitu. Teman-teman harusnya tahu ya SDGs itu apa. Nah, di sini kan ada GFK, ada GT, sama-sama futuristik. Perbedaannya kalau GT itu idenya kalian tuliskan, kalau GFK itu idenya dituangkan dalam bentuk video. Nah, jadi bagi teman-teman yang suka bikin video 3 dimensi, animasi, itu bisa banget nih ikut di GFK. Gitu. Nah, kalau artikel ilmiah, ini lebih memberikan saran ya, kalau bisa dibilang memberikan saran, karena ini merupakan bentuk penyampaian laporan bisa dibilang dari kegiatan penelitian atau KKN atau pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira apa sih yang kalian ambil dari kegiatan tersebut dan bisa diterapkan gitu atau bisa dikembangkan? Nah, kalian sampaikan di PKM artikel ilmiah. Berbeda dengan PKMP, ini baru mau meneliti. Kalau ini sudah selesai meneliti, sudah selesai dilaksanakan, tinggal kalian sampaikan saja sarannya seperti apa. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, ini kira-kira aku akan ngasih tahu di PKM 5 bidang yang bisa diikuti sama mahasiswa FMIPA. Sebenarnya kalau FMIPA itu aku rasa bisa ngikutin semuanya ya. Karena kalau ada juga di fakultas lain yang rasanya kurang mungkin untuk seperti ikut PKMKC atau PKMT gitu karena harus membuat suatu teknologi gitu. Sedangkan aku yakin di FMIPA kalian bisa untuk ikut semuanya gitu. PKMPE, nah ini nanti bisa berupa penelitian terkait pengembangan sistem, pengembangan konsep, kajian kebijakan misalnya, dan pemberian saran gitu. Nantinya kalian bisa mengembangkan nih tugas-tugas penelitian dari mata kuliah gitu. Nanti kalian bisa tanya senior kalian bahwa nanti pasti di setiap jurusan itu ada yang namanya mata kuliah metode penelitian. Di sana kalian pasti akan diminta sama dosen untuk meneliti gitu. Nah, kalau misalnya kalian tertarik untuk mengembangkan penelitian itu bisa banget mengajukan PKM penelitian eksakta gitu. Lalu PKMM yaitu kegiatan yang dirancang berdasarkan dari permasalahan yang ada pada masyarakat dengan tujuan memecahkan permasalahan tersebut dan menggerakkan kelompok masyarakat sasaran. Nah, wajib melakukan diskusi dengan masyarakat sasaran. Kenapa? Ingat, tujuannya memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat tersebut. Tanpa adanya riset, tanpa adanya wawancara dengan masyarakat sasaran, kalian tidak akan dapat permasalahan apa sih yang utama mereka hadapi gitu. Nah, lalu PKMK menciptakan produk atau jasa kreatif dan inovatif juga bisa edukatif untuk diperjualbelikan. Produknya kalau bisa ya, yang mengangkat nilai sosial budaya, namun tidak bersaing dengan usaha masyarakat. Ini maksudnya adalah tidak bersaing sama UMKM, tidak bersainglah sama masyarakat-masyarakat yang menggerakkan usaha sendiri seperti yang jualan fried chicken gitu yang di pinggir jalan atau boba-boba gitu seperti itu usaha masyarakat atau kayak biasanya ibu-ibu PKK bikin kerajinan gitu. Coba kalian harus cari yang lain gitu yang mengangkat nilai edukatif gitu. Kalau ini kan masyarakat sudah bergerak sendiri. Lalu bisa juga misalnya pengembangan, ini aku kasih contoh ya, buat teman-teman mungkin bisa nanti dikembangkan. Mengembangkan board game untuk membantu atau mengasah kemampuan menghafal rumus matematika misalnya.
tabel perkalian atau tabel pembagian. Biasanya kita cuma dapat satu kertas yang ditempel seperti poster gitu. Kira-kira ada nggak sih board game yang bisa dimainkan oleh anak dan orang tuanya misalnya, sehingga sambil bermain juga bisa sambil belajar gitu. Nanti aku kasih contohnya ada dari universitas lain. Waktu tahun lalu aku ketemu mereka bikin board game juga. Nah, PKMT, kegiatan yang dirancang berdasarkan dari permasalahan yang ada pada kelompok tertentu dengan tujuan memecahkan permasalahan tersebut. Nah, sama seperti PKMM ya, dan menciptakan efektivitas kerja. Sama seperti PKMM juga, di PKMT ini kalian wajib melakukan diskusi tukar wawasan dengan kelompok sasaran. Seperti itu. Seperti tahun lalu contohnya ada kelompok PKMT dari UI yang juga maju ke PIMNAS bersama aku, itu mereka bermitra dengan salah satu unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di departemen yang mengurusi tentang bibir sumbing, operasi bibir sumbing. Nah, mereka gimana caranya nih operasi bibir sumbing itu bisa dilakukan yang tadinya harus mencetak wajah pasien, di mana pasien itu biasanya adalah bayi. Nah, gimana caranya itu bayi nggak usah harus dicetak, karena kan harus menempel bahan seperti itu untuk mencetak wajahnya. Mereka bikin teknologi printing 3 dimensi dengan sistem foto yang di mana mereka tetap mendapatkan lekuk bibir yang sempurna, gitu, seperti itu. Nah, mereka melakukan konsultasi juga nih dengan dokternya, dengan unit tersebut, dengan cara mereka melihat langsung cara kerjanya, bahkan beberapa kali melihat bagaimana operasi bibir sumbing tersebut gitu. Mereka mencari tahu semuanya. Nah, itulah yang dilakukan di PKMT. Jadi kalian memang harus melakukan diskusi dengan kelompok yang kalian nantinya pengen bantu atau kerjasama. Lalu PKMKC itu menciptakan atau mengkreasikan barang baru yang berfungsi dan rasional. Bisa saja belum memberi manfaat secara langsung, meski begitu harus siap pakai dan fungsional minimal dalam skala prototipe siap uji. Nah, sebenarnya ini suka bingung nih orang-orang, KC sama T bedanya apa? Kalau di T kalian tuh udah punya produk yang siap dipakai gitu, karena kan gunanya untuk membantu efektivitas kerja. Sedangkan di KC, kalian bikin suatu produk, tetapi belum siap dipakai, namun sudah siap uji. Makanya bilangnya prototipenya udah ada gitu. Jadi cukup satu prototip. Nah, ini bisa dari pengembangan rancang gambar yang misalnya kalian lakukan, atau pengembangan produk yang tadinya masih dalam tahap uji coba, kalian kembangkan lagi menjadi lebih sempurna, seperti itu. Nah, itu kira-kira jenis PKM 5 bidang, bisa 5-5-nya kalian ikuti nantinya. Gitu. Biasanya kalau misalnya nanti udah kuliah, wah mulai kepikiran nih, karena kan udah mulai dapat banyak mata kuliah, udah mulai berdiskusi sama teman-teman, sudah mulai ikut BO-BSO nantinya, bertemu sama banyak orang, bertemu banyak fenomena gitu di kampus, dan juga di diskusi-diskusi gitu. Nanti pasti bakal kepikiran nih kira-kira, wah gue pengennya bisa bikin apa gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Aku menampilkan contoh-contoh PKM yang tahun lalu berhasil maju ke PIMNAS. Ini PKMPE, penelitian eksakta, dan pemanfaatan racun spesies invasif lionfish sebagai sumber alternatif anti kanker serviks. Nah, siapa sangka ternyata duri ikan lionfish ini, setelah diteliti sama teman-teman Departemen Kimia Teknik UI, punya manfaat untuk jadi sumber alternatif anti kanker serviks gitu. Nah, ini juara emas kemarin. Lalu PKMM ini program aku dan teman-teman, program peningkatan pemahaman berkomunikasi untuk anak tuli. Jadi seperti program, kalau bisa dibilang simpelnya adalah program pengajaran bahasa Indonesia untuk anak-anak tuli, agar mereka lebih berani berkomunikasi dengan orang tuli maupun dengar gitu. Kebetulan aku satu kelompok itu bertiga dari sastra Indonesia, yang satu sastra Inggris. Nah, teman aku yang sastra Inggris ini
dia memang tuli gitu, dia memang tuli. Kalau kami yang bertiga anak sastra Indonesia yang mempelajari bahasa isyarat gitu. Makanya kami membuat program ini, dan sebelumnya karena PKMM memang harus berdasarkan permasalahan, walaupun memang kalian sudah punya ide, tapi walaupun pada saat itu aku sudah punya ide, kami mencoba untuk datang langsung ke salah satu SLB, kira-kira apa sih permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru atau murid dalam program pembelajaran gitu. Sehingga setelah melakukan riset tersebut, terciptalah program ini gitu. Nah, ini PKMK yang pengen aku lihatin ke kalian. Jadi ini Legezo namanya, nama board game-nya. Jadi sarana permainan edukasi tentang kesehatan implementatif dan terpantau pada anak-anak gitu. Jadi gimana caranya anak-anak bisa bermain namun tetap bisa mendapatkan edukasi mengenai kesehatan untuk diri mereka sendiri gitu sejak dini. Nah, ini kemarin dapat emas dari Universitas Ahmad Dahlan gitu. Simple banget kan? Nah, terus mereka jual nih, bisa jual di Instagram, bisa jual juga kemarin dari UGM jual lewat Tokopedia dan segala macam. Benar-benar kalian diharapkan dapat memanfaatkan teknologi masa kini untuk bisa memasarkan produk kalian kalau di PKMK gitu. Bahkan nih teman-teman PKMK yang membuat produk makanan, makanan herbal biasanya kalau PKMK. Jadi memanfaatkan buah-buah atau tanaman dari daerah tertentu yang orang-orang belum tahu nih manfaatnya seperti apa, tapi ternyata sehat banget atau memiliki efek tertentu terhadap kesehatan, itu bisa juga dijadikan PKMK gitu, seperti teh atau misalnya kopi yang selama ini belum pernah ada gitu. Nah, itu bahkan sampai harus didaftarkan juga ke BP POM gitu untuk siap edar. Begitupun teman-teman tahun lalu itu biasanya dari farmasi dan juga departemen kimia itu produknya biasanya seperti liptin alami yang tidak bisa bikin bibir kering, atau misalnya hand body anti aging, itu pun harus didaftarkan ke BP POM dan Depkes untuk siap edar. Nah, seperti itu yang diharapkan dari PKMK gitu. Jadi kalian benar-benar siap dengan barang yang ingin kalian perjualbelikan nantinya. Lalu PKMKC nih, ini juga simpel banget nih sebenarnya. Jadi ini bikin modul listrik berbasis mikro deh kayaknya, harusnya mikrocontroller sebagai media pembelajaran keselamatan listrik bagi anak usia dini. Ini banyak typo-nya, sorry. Nah, ini pun seperti ini, karena ini kan cukup penting ya mengenai listrik gitu. Ini juga mereka baru bikin prototipe, sepertinya belum siap edar. Jadi masih bikin prototipenya nih, belum siap edar untuk diperjualbelikan gitu. Itu bisa ke PKMKC dulu. Belum siap edar nih, belum siap edar, tapi sudah ada satu prototipe yang bisa disiap uji apakah emang ini bagus, apakah ini emang tepat sasaran, itu bisa ke PKMKC dulu. Jadi kalian nggak harus mikir teknologi yang gimana sih Kak, yang bisa ikut PKM itu. Teknologi simpel-simpel aja yang memanfaatkan emang memiliki nilai edukatif gitu, seperti ini contohnya. Nah, ini PKM, ini bukan PKM GT tapi PKM T, teknologi nih ya, ada kodenya di sini. Aku lupa hapus G-nya. Ini yang aku bilang kemarin mereka bekerja sama dengan CCC RSCM. Jadi unit untuk operasi bibir sumbing di RSCC gitu. Teknologi sintesis wajah 3D untuk membantu penanganan pasien bibir sumbing di CCC RS Cipto Mangunkusumo. Nah, sayangnya ini walaupun, sayang banget, bagus banget, ini sayangnya kemarin nggak dapet juara. Nah, ini yang 3, GFK, GT, dan AI. Contohnya, kalau GFK, kalian bisa gampang coba cek di YouTube. Kebetulan tahun ini salah satu PKM GFK UI itu yang lolos Kapimnas, kalian nanti bisa klik di sini YouTube-nya. Salah satunya ini dari FT. Jadi mereka menjelaskan nih inovasi mereka di masa depan kira-kira yang bisa diterapkan seperti apa, itu melalui video 3 dimensi gitu.
Lalu PKMGT ini kalau tidak salah ini sangat berkesan di aku. Jadi mereka bikin teknologi apa ya? Kalau nggak salah buat ketahanan pangan nasional, sama ada satu lagi tuh aku berkesan banget, mereka bikin rumah yang tahan gempa, bukan tahan gempa, tahan ketika jenis bencana apapun gitu. Jadi rancang bangunnya dirancang banget sama mereka, kira-kira di masa depan itu rumah-rumah tuh harus seperti apa sih rancang bangunnya, rumah-rumah di sekitar daerah lempengan itu kira-kira seperti apa rancang bangunnya, bangun-bangun gedung perkantoran tuh harusnya seperti apa, mereka sampai bikin seperti itu gitu. Ide-ide untuk masa depan. Nah, ini PKMAI-nya. Kalian bisa lihat nih dari judul-judulnya kira-kira seperti apa sih isinya kalau PKMAI. Nah, kalian bisa lihat nanti, cari ini di sini. Dan PKM Center pun kami sudah menyiapkan contoh-contoh nih. Tahun lalu proposal yang lolos seperti apa sih gitu. Artikel yang lolos itu seperti apa sih? Nanti kalian tinggal buka linknya akan aku kasih di akhir sesi ini. Nah, kok tadi udah tahu nih gebayangan kira-kira PKM itu apa, lalu jenis bidangnya seperti apa. Sekarang Kak, kalau misalnya aku mau ngajuin PKM, gimana caranya PKM aku itu bisa menjadi PKM yang unggul? Nah, pertama-tama kalian harus paham banget tentang bidang yang pengen kalian ikuti. Jadi kalian harus khatam pedoman PKM, khatam membaca pedoman PKM lebih dari satu kali. Nah, jadi nanti memang setiap tahun itu dikeluarkan pedoman PKM yang sebenarnya setiap tahun kurang lebih isinya sama, cuman memang berubah sedikit-sedikit aja aturannya gitu, seperti misalnya jumlah kelompoknya atau jumlah dananya seperti itu. Ya, makanya kalian harus benar-benar teliti dalam membacanya nanti sehingga kalian tidak salah dan tidak ada yang tertinggal gitu. Nah, supaya kalian lebih paham lagi gitu, setiap bidang ini kira-kira tuh apa sih goals-nya yang diharapkan, makanya kalian harus paham membaca pedoman. Ini penting banget, karena kalau kalian nggak paham, nantinya proposal kalian tidak akan sistematis, substansinya kacau gitu. Kalau kalian paham, kalian pasti akan bisa mengerti, merancang bagaimana nih menyusun proposal yang baik gitu. Lalu kalian harus punya strategi, pasti dong dalam setiap kegiatan, dalam setiap kalian punya tujuan atau misi, pasti kalian harus merancang sebuah strategi. Strateginya apa nih? Yang pertama, strategi proposal dan penulisannya dulu. Karena ini adalah representasi pertama dari ide yang mau kalian ajukan nih. Jadi kalian, kan proposal ini adalah bentuk penyampaian ide kalian. Kalian nggak bisa menyampaikan langsung ke dewan juri nih, tapi proposal kalianlah yang nyampai di tangan mereka gitu. Gimana caranya proposal ini ditulis dengan baik, penulisannya cakep, tidak ada kesalahan, ide kalian bisa sampai gitu. Walaupun hanya terangkum dalam 10 halaman proposal gitu. Lalu anggota kelompoknya. Nah, anggota kelompok ini juga harus diperhatikan. Kalian pertama, PKM itu sebenarnya mengharapkan adanya kolaborasi mahasiswa dari berbagai jurusan. Gitu. Kan di FMIPA banyak nih jurusannya. Kalian bisa bergabung anak departemen matematika, nanti entah sama statistika atau sama siapa jurusan apa, itu bisa bergabung gitu. Itu akan menjadi lebih bagus gitu. Kenapa? Dari sinilah Dikti nantinya melihat, oh ternyata ada kolaborasi ide gitu. Oh ternyata ide yang mereka sampaikan memang benar-benar rasional karena dilatar belakangi dari mahasiswa yang jurusannya berbeda. Seperti misalnya kalian kalau misalnya bikin PKMKC mau bikin aplikasi, tapi nggak ada anak teknik di dalamnya, nggak ada anak fasilkom di dalamnya misalnya. Mikir dong jurinya, loh, memangnya anak-anak dari FMIPA ini misalnya dia punya latar belakang apa ya? Apakah memang ada anak yang mempunyai minat yang lebih di bidang peraplikasian
kepolisian misalnya seperti itu. Kalau misalnya nanti pas dilihat di biodatanya ternyata riwayatnya sepertinya tidak ada yang berhubungan dengan itu, nah itu bisa menjadi tanda tanya besar. Apakah mereka bayar orang buat bikin aplikasinya? Apakah mereka mengembangkan aplikasi yang sebelumnya belum sempurna apa gimana gitu. Nah, itu yang nantinya akan menjadi tanda tanya. Itu satu ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa kolaborasi sama teman-teman jurusan lain gitu. Atau dengan teman-teman yang memang mempunyai keahlian di bidang yang nanti kalian pengen kembangkan. Seperti itu. Lalu, penting juga, tapi untuk teman-teman bisa mempunyai teman kelompok yang nyaman untuk bekerja sama dengan kalian. Gitu. Ya, jangan lupa. Kalau aku kemarin kan, karena memang ini bidangnya untuk pengajaran bahasa Indonesia, kebetulan tiga-tiganya memang jurusan sastra Indonesia. Lalu karena ini untuk anak tuli, kami memang punya kebetulan mata kuliah bahasa isyarat, dan memang kami supaya tepat sasaran, kami bekerja samalah dengan salah satu teman yang jurusan sastra Inggris yang dia memang tuli gitu. Jadi memang dia merasakan gitu, gimana sih jadi anak tuli itu kalau belajar dulu di sekolah seperti apa gitu. Nah, selain itu, aku dan teman-temanku ini yang bertiga sebenarnya memang teman dekat gitu, jadi diskusinya enaknya. Jadi jangan lupakan bahwa kalian nantinya akan berdiskusi dalam waktu yang lama, akan bekerja sama dalam waktu yang lama, sehingga kalian harus punya teman kelompok yang juga nyaman untuk kalian. Gitu. Lalu judul, kalian harus punya judul yang menarik. Jangan panjang-panjang, maksimal 20 kata, itu ada aturannya di pedoman. Selain itu, jangan sampai bikin judul yang aneh-aneh. Nah, jadi maksud aku gimana? Di PKMM, PKMT, dan juga PKM apa ya biasanya, PKMKC, itu biasanya akan muncul nama-nama yang unik. Seperti aku program Taman Berani. Nah, itu kan nama program, tapi sebenarnya ada kepanjangannya. Taman Berani, peningkatan pemahaman berkomunikasi untuk anak tuli. Terus, Klaf Sintesa itu kan nama programnya gitu, padahal ada kepanjangannya apa gitu. Lalu seperti tadi Legezo gitu kan, Legezo kan nama produknya gitu. Nah, Legezo ini apa gitu, apakah punya kepanjangan, apakah punya makna tertentu. Nah, jangan sampai aneh-anehnya adalah jangan sampai kalian membuat nama program yang jauh dari tujuan yang mau kalian sampaikan. Misalnya programnya program seperti aku ingat banget tahun lalu itu, jadi ada program PKMM, mereka membuat program untuk apa ya, seperti program konsultasi untuk anak-anak SLB seperti itu. Jadi kayak itu lebih ke psikologi bidangnya, tetapi dan mereka bikin aplikasi, tetapi nama aplikasinya, nama programnya itu Tempe Gembus gitu. Tempe Gembus kalau nggak salah ya. Jadi ini sempat dipertanyakan sama tim juri, loh programnya bidang psikologi, tetapi kenapa nama aplikasi atau nama programnya kok makanan gitu. Nah kan ini kan sesuatu yang tidak sampai seperti itu. Nama program dengan tujuan yang mau dicapai itu nggak nyambung gitu. Nah jangan sampai seperti itu gitu. Lalu teknik presentasi. Nah, ini menjadi poin terakhir. Kenapa? Karena presentasi memang adalah yang terakhir nantinya akan menentukan apakah kalian layak lolos ke PIMNAS atau enggak. Gitu. Jadi proposal itu yang pertama, presentasi itu yang terakhir. Gitu. Kalian akan bisa bertemu langsung juri untuk mempresentasikan itu ketika kalian memang sudah lolos didanai. Gitu. Nah, presentasinya tentu harus presentasi yang baik, alurnya jelas, berbicaranya lancar, terus dibaginya enak gitu antara per kelompok, antar anggota di kelompok, bagaimana tuh kira-kira siapa menyampaikan poin apa dengan kuat segala macam gitu. Lalu tentu PKM yang diharapkan tadi sudah dibilang adalah bentuk aplikasi dari ilmu yang sudah dipelajari. Jadi jangan sampai kalian memikirkan hal yang rumit, jangan sampai kalian memikirkan sesuatu yang anti mainstream,
tetapi kalian tidak bisa maksimal melaksanakannya, cukup ambil dari hal-hal yang dekat gitu. Cukup ambil dari apa yang selama ini teman-teman pelajari di sehari-hari gitu. Karena kadang-kadang kita mikir, oh ini kayaknya hal biasa. Padahal ternyata belum pernah ada orang yang berusaha untuk mencari tahu tentang hal itu. Karena jujur, ternyata kemarin penelitian tentang tentang edukasi atau tentang pengajaran bahasa terhadap anak tuli itu sangat sedikit dan hampir tidak ada. Selama ini orang-orang mikir, oh ayo yuk kita bikin program kegiatan pengabdian masyarakat itu bikin rumah belajar misalnya. Itu sering banget di UI, mungkin ada berbagai macam rumbel, mulai dari rumbelnya BEM UI, rumbelnya FKM, rumbelnya FE gitu. Semua fakultas rasanya punya rumah belajar gitu. Yang dimana mereka mengumpulkan anak-anak, entah itu anak-anak di suatu desa tertentu, di suatu daerah tertentu, atau anak-anak yang memang di sekitar UI yang jualan tisu segala macam gitu, untuk bisa mereka kasih pelajaran setiap minggunya. Nah, selama ini orang berpikir hanya misalnya sebatas itu. Padahal nih ada anak-anak lain yang sebenarnya juga butuh diperhatikan. Nah, di sanalah aku sama teman-teman karena belajar bahasa isyarat jadi kepikiran juga, oh iya ya, selama ini kita nggak pernah memerhatikan anak-anak tuli, gimana sih mereka kalau belajar gitu. Nah, di sanalah akhirnya muncul ide, oh ayo kita coba angkat tentang pengajaran bahasa anak tuli gitu. Kita cari tahu kira-kira permasalahannya apa, karena nggak mungkin dong di salah satu pasti ada masalah gitu, tidak ada sesuatu yang sempurna. Nah, gimana caranya kita bisa meningkatkan hal tersebut gitu, meminimalisir permasalahan tersebut seperti itu, bisa membantu permasalahan tersebut seperti itu. Jadi itu hal yang sebenarnya sangat dekat, namun nggak pernah kan diperhatikan sama orang-orang gitu, jarang diperhatikan sama orang-orang. Bahkan pelaksanaan PKM aku pun itu salah satu SLB yang di kota Depok juga sangat dekat, hanya 15 menit dari UI gitu, naik motor. Nah gitu, itulah yang diharapkan. PKM mengharapkan teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu dan juga bisa membantu masyarakat yang memang dekat dengan kawasan universitas kita. Yang diharapkan adalah kita bisa membantu masyarakat di sekitar universitas kita dulu. Itu kuncinya. Nah, lanjut. Nilai-nilai penting PKM. Ini tips untuk kalian bisa membuat proposal dan merancang kegiatan PKM. Pertama, penulisannya harus rapi. Karena ini merupakan, aku sudah bilang, proposal merupakan penilaian awal yang sangat menentukan. Gitu. Gimana pengutipan sumber bacaannya, gimana cara menyampaikan hasil wawancara, bagaimana caranya membuat deskripsi tentang masyarakat yang pengen dijadikan sasaran gitu. Harus dengan baik gitu. Lalu apakah permasalahan dengan tujuan yang mau diberikan itu nyambung atau enggak gitu. Jadi itu pertama adalah kerapian penulisan. Selain itu juga apakah proposalnya sudah mengikuti aturan yang dituliskan di dalam pedoman, itu juga penting. Penulisan nomor halamannya diminta di pojok kiri atas, di pojok kanan atas, ditulisnya di pojok kanan bawah. Nah, itu udah salah satu yang bakal proposalnya dibuang tanpa dilihat isinya. Jadi benar-benar karena proposal itu banyak banget, hal yang pertama dilihat itu adalah format. Kalau misalnya formatnya udah salah, itu bakal otomatis proposalnya nggak bakal dilihat lagi sama tim juri. Walaupun mau judulnya semenarik apapun gitu. Kalau dari format udah salah, pasti nggak bakal dilihat lagi isinya. Lalu, program atau idenya itu dinilai kebaruannya, memiliki nilai kebaruan, menarik, atau inovatif. Gitu. Jadi kadang-kadang tidak harus baru juga, bisa berupa pengembangan kan, tetapi itu yang menarik dan juga inovatif gitu. Lalu melibatkan masyarakat. Jadi mau jenis PKM apapun itu, kalau bisa melibatkan masyarakat, entah itu akan memberi manfaat atau memang bisa menggerakkan masyarakat seperti PKM dan T, itu kan memang bekerja sama. Terus kalau misalnya PKM penelitian atau PKM Karsa Cipta, itu kan
tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, tetapi nantinya kalau berhasil bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gitu. Jadi memang sasarannya adalah masyarakat sebenarnya intinya gitu. Jadi sasarannya, nilai plusnya dan inti dari PKM itu adalah berguna bagi masyarakat. Lalu perhatikan luaran yang diharapkan dari masing-masing bidang. Makanya penting untuk kalian membaca pedoman karena kalian harus paham nih kira-kira setiap bidang itu maunya luaran seperti apa gitu. Sasarannya apa sih sebenarnya gitu. Menghasilkan produk kah, menghasilkan modul kah, atau misalnya menghasilkan saran kah, atau menghasilkan artikel yang siap untuk dipublikasikan di jurnal kah gitu. Jadi kalian harus paham masing-masing biar kalian nggak salah bidang. Kalian punya ide apa, dengan tujuan apa, jangan sampai salah memasukkan bidang PKM. Oh harusnya ini mah tahapnya di KC bukan di T gitu. Tapi kalian masukinnya di T. Nah berarti itu namanya salah kamar, udah salah bidang gitu. Kalian tidak memperhatikan kira-kira luarannya seperti apa. Gitu. Lalu tepat sasaran, sama ya, luaran dan sasarannya harus tepat dan berkelanjutan. Nah, jadi selain teman-teman itu diharapkan dapat berkolaborasi dengan mahasiswa dari jurusan lain, teman-teman juga kalau bisa diharapkan, kalau nggak bisa nih berkolaborasi sama jurusan lain, seperti misalnya PKM penelitian. Penelitian kan memang biasanya cukup satu jurusan aja gitu. Nah, gimana caranya ini kegiatan atau penelitian nanti bisa berlanjut? Berkolaborasilah dengan junior gitu. Jadi jangan sama satu angkatan aja, kalau bisa beda angkatan gitu. Jadi pilihannya ada dua nih, beda jurusan atau beda angkatan. Nah, ini dua-duanya yang pasti akan menarik juri. Gitu. Kalau beda angkatan tuh biasanya juri-juri bakal mikir, oh berarti kalau ini nanti nggak selesai di mereka, bisa dilanjutkan. Seperti yang tadi penelitian ikan lionfish, itu kemarin baru kalau nggak salah tahap uji coba racun yang dinilai memiliki nilai anti kanker serviks. Nah, dilanjutin nih sama juniornya yang satu kelompok sama dia. Dilanjutin penelitiannya dan diajukan untuk PKM tahun ini kalau nggak salah. Aku gitu. Jadi yang kemarin mereka baru meneliti sampai tahap uji coba racun, yang ini mungkin udah sampai bikin produknya kah atau cairannya kah gitu. Seperti itu. Jadi bisa berlanjut gitu. Diharapkan bisa berlanjut. Nah, yang perlu diperhatikan ini catatan ya, karena tadi aku bilang ada sedikit perubahan gitu biasanya terkait dengan keadaan, salah satunya dengan keadaan yang sekarang sama-sama kita hadapi, keadaan pandemi, sehingga timeline tujuan bentuk program pun itu berubah PKM. Jadi yang paling penting adalah pedoman PKM selalu mengalami perubahan setiap tahun. Nah, kalau kalian mau ikut yang tahun depan, kalian bisa lihat pedoman tahun ini, bisa untuk bisa membuat proposalnya dulu. Biasanya nanti ketika muncul pedoman yang baru, kalian tinggal bisa edit-edit sedikit aja sesuai dengan peraturan yang baru gitu. Lalu kalian harus siap konsep pelaksanaan kegiatan secara langsung maupun daring. Jadi physical based program atau digital based program gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa punya konsep dua ini, itu akan bagus gitu. Jadi bisa dilihat, oh ini kegiatan bisa dilakukan dalam kegiatan yang langsung ataupun nggak langsung gitu. Itu akan sangat menarik gitu. Seperti sekarang itu, sayang sekali sebenarnya teman-teman kemarin sudah mengajukan proposal dari bulan Januari sebelum pandemi, Desember bahkan sebelum pandemi, itu kan semua rancangannya adalah bentuk kegiatan secara langsung gitu. Begitu pengumuman, mereka diarahkan untuk bisa mengubah yang tadinya kegiatan langsung menjadi digital based program gitu. Sehingga mereka akhirnya harus putar otak lagi, gimana nih kira-kira harus melakukan kegiatan ini gitu. Bahkan mereka diharapkan yang tadinya bentuk fisik menjadi konsep gitu. Nggak mudah loh teman-teman untuk bisa mengembangkan konsep menjadi kegiatan fisik dan atau mengubah kegiatan fisik menjadi hanya konsep gitu. Kadang-kadang tidak semudah itu. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngajuin PKM, tips aku adalah kalian coba pikirkan atau coba ajukan kegiatan yang
bisa mengantisipasi dua keadaan yang berbeda. Gitu. Karena hal ini, kenapa harus siap konsep ini? Karena bakal berkaitan nantinya dengan jenis luarannya, lalu biayanya, dan juga penguatan konsepnya seperti apa. Gitu. Biayanya kenapa? Kalau kegiatan langsung, tahun lalu itu pengajuan biayanya kira-kira range-nya 5-12.500.000. Sedangkan tahun ini, karena semuanya digital based program, maksimal pengajuan dana atau pemberian dana itu hanya 5 juta. Padahal sebelumnya 5 juta itu minimal gitu. Gimana caranya kalian harus bisa mengelola uangnya hanya segitu gitu. Jenisnya yang tadinya kegiatan fisik harus berubah menjadi entah itu modul, entah itu jadinya artikel, entah itu jadinya bentuk-bentuk pelatihan segala macam secara online gitu. Lalu harus siap juga dengan perubahan lini masanya, lini masa tahu ya, timeline, dan aturan dari dikti bahkan setelah pengumuman pendanaan. Nah, ini kan aku bilang contoh kasusnya 2020 karena pandemi kegiatan dipersingkat jadi 2 bulan, yang tadinya 3-5, dan biaya maksimal dipangkas juga, kegiatan juga berubah. Gitu ya. Dan ini mereka berubahnya setelah pengumuman loh. Sebelum pengumuman kan masih belum tahu ya, kan kita masih udah ngajuin proposal gitu. Setelah pengumuman tiba-tiba semua harus berubah gitu. Kalian harus siap dengan perubahan tersebut. Gitu. Nah, dari semua yang aku sudah sampaikan, biasanya akan muncul nih pertanyaan tanda tanya besar dari setiap mahasiswa biasanya. Emangnya, Kak, semakin rumit ide atau kreativitas, bakal nggak sih akan meningkatkan nilai? Enggak juga. Tadi aku sudah kasih tips ya. Cukup ambil yang memang dekat dengan kita, yang memang sehari-hari biasanya kita lihat, tetapi ternyata jarang orang perhatikan, itu akan lebih bernilai. Biasanya yang seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai rumit-rumit banget gitu. Jangan sampai, oh aku mau bikin penelitian, tapi penelitiannya di luar kota gitu. Jangan sampai seperti itu yang harus menghabiskan nilai transportasi lebih banyak dibanding nilai penelitiannya gitu. Dan sampai seperti itu. Lalu Kak, apakah permasalahan administratif seperti format proposal sangat diperhitungkan? Kok sampai Kakak mention berkali-kali tadi harus baca pedoman, harus baca pedoman, harus baca pedoman? Iya, karena permasalahan administratif ini adalah yang akan pertama kali dilihat, seperti yang aku sudah bilang tadi. Salah format cover proposal, nggak bakal dibuka proposalnya. Salah penempatan penempatan nomor halaman, nggak bakal dibaca lagi proposalnya. Salah dalam penulisan data proposal, itu nggak bakal dilihat lagi proposalnya. Jadi benar-benar permasalahan administratif itu sangat-sangat diperhitungkan di sini. Lalu permasalahan yang umum terjadi. Oh ya, kenapa permasalahan administratif sangat diperhatikan? Karena apa ya? Dikti mencoba untuk mencari memang orang-orang dengan ide yang segar, ide yang kreatif, ide yang inovatif, dan juga teliti gitu. Kalau kalian dari proposal aja udah banyak salah administratif, itu artinya teman-teman sudah tidak teliti gitu. Sedangkan Dikti mengharapkan mahasiswa ini teliti, mahasiswa ini taat aturan. Udah dikasih pedoman nih, tinggal diikutin gitu. Gitu ya. Nah, permasalahan yang umum terjadi walaupun sudah dikasih tahu di pedoman, biasanya salah format nih ya, ini paling fatal. Penggunaan metode penelitian selain PKMP. Nah, jadi nanti kayaknya nggak harus disampaikan sekarang, tapi nanti kalian bisa lihat di pedoman kalau misalnya kalian coba baca, selain PKM penelitian, itu yang lain juga punya metode gitu. Di dalam proposal ada bab 3-nya itu metode. Nah, setiap jenis PKM itu jenis metodenya itu berbeda. Ada metode pelaksanaan, ada metode penjualan untuk PKMKC. Lalu kalau PKMP itu metode penelitian, nah kadang-kadang karena nggak teliti nih, bikinnya PKMM, tapi nulisnya metode penelitian gitu. Padahal di PKMM itu walaupun ada penelitian, tapi yang diharapkan untuk ditampilkan itu bukan metode penelitiannya, melainkan metode pelaksanaannya gitu. Jadi jangan sampai salah format.
Lalu tidak ada tanda tangan pada biodata tim dan atau dosen pembimbing nih. Kadang-kadang udah sibuk bikin proposal, begitu di bagian biodata, lampiran, ternyata lupa ngasih tanda tangan. Nah, ini dipertanyakan, apakah memang benar-benar melakukan diskusi bersama, kok sampai nggak ada tanda tangannya gitu kan, biasanya seperti itu. Lalu jumlah halamannya lebih dari 10. Nah, teman-teman diharapkan memang bisa menyampaikan ide yang singkat, padat, namun jelas gitu. Hanya dalam 10 halaman gitu. Kalau lebih dari 10 udah nggak bakal dilihat lagi. 10 halaman itu di luar dari lampirannya. Tidak ada nomor halaman. Nah, ini tadi. Nggak ada nomor halaman, langsung dibuang proposalnya. Lalu persyaratan anggota tidak dipenuhi. Nah, ini sebenarnya opsional ya. Nggak masalah juga kalau misalnya kalian memang tidak bisa mencari teman dari jurusan lain atau dari angkatan yang berbeda gitu. Asalkan memang kalian mempunyai ide yang kuat, itu menurut aku masih nggak apa-apa. Gitu. Memang untuk permasalahan anggota ini nilai plus aja gitu. Nah, kesulitan. Kira-kira apa sih Kak, dari tadi udah ngomongin PKM, aduh ribet banget gitu. Tapi kok Kakak bisa sampai ke PIMNAS, ada permasalahan nggak sih selama menjalankan PKM yang lamanya itu 1 tahun gitu. Nah, kesulitan itu pasti ada teman-teman, tapi itu hanya sementara. Nih kurang lebih kesulitan itu cuman ada 4 poin ini. Pertama jenuh. Kenapa jenuh? Karena kan hampir 1 tahun ya, mulai dari aku penelitian itu aja, aku totalnya sebenarnya melaksanakan PKM yang terakhir itu 2 tahun. Jadi aku udah penelitian dari bulan Maret, terus ikut PKM fakultas dulu di bulan Mei, lalu ternyata berhasil mewakilkan fakultas ke UI, di UI itu PKM OMUI di bulan Oktober atau November, lalu mengajukan proposalnya lagi ke Dikti melalui UI dulu di bulan Desember, terus ternyata lolos di UI, lanjut lagi ke Diktinya di bulan Januari, baru pengumuman lagi bulan Maret, pelaksanaannya bulan April, jadi dari Maret udah ketemu Maret lagi aja tuh udah setahun. Terus sampai bulan Agustus, jadi kurang lebih aku lebih dari 1 tahun gitu melaksanakan PKM. Nah, pasti ada kejenuhan gitu. Prosesnya panjang banget. Nah, tapi karena kan PKM ini apa ya, kalian itu menjalankannya dengan kegiatan yang lain. Nah, coba cari meet time atau misalnya jenis kegiatan bersama teman-teman sekelompok yang bisa kalian lakukan bersama-sama gitu. Atau coba take time untuk coba deh kita nggak usah diskusi tentang ini dulu, kita main kayak atau misalnya jalan-jalan gitu. Karena di luar PKM kan kalian juga harus melakukan kegiatan yang lain, perkuliahan, BOBSO, organisasi gitu. Jadi gimana caranya kalian bisa mengaturlah semuanya dengan baik. Lalu perdebatan itu pasti ada ya di setiap, bahkan tugas kelompok mata kuliah pun pasti nanti ada perdebatan antara kalian sama teman sekelompok kalian gitu. Nah, karena menyusun suatu kegiatan yang seperti ini pasti kan butuh diskusi yang matang, terus seringkali rasanya kita egois, pengen banget yang kita aja gitu yang didengerin. Nah, makanya penting untuk kalian punya teman yang juga nyaman untuk kalian sekelompok dengan mereka gitu. Jadi apa ya, kalian bisa bonding dengan baik juga, bisa tahu bagaimana menghadapi teman kalau misalnya yang ini lagi marah, kira-kira apa ya gitu obatnya, kalau yang ini lagi bete, kira-kira apa ya gitu, jadi bisa saling memahami satu sama lain gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya sama teman sekelompok harus terbuka gitu. Aku pernah kok, aku bilang, aduh aku minggu ini nggak mau mikir PKM sama sekali ya, dan aku nggak mau ketemuan dulu sama kalian. Aku pernah bilang kayak gitu. Terus aku pernah juga bilang kayak, aku minggu ini mau main-main dulu, benar-benar nggak mau mikirin PKM, itu juga pernah gitu. Jadi memang harus terbuka sama teman gitu, sehingga ketika kita nggak bisa take jobnya, teman-teman yang lain bisa berpikir gitu, kira-kira kerjaan dia bisa di take over sama siapa dulu ya gitu. Begitupun teman-teman aku gitu, aduh gue nggak bisa nih, sibuk banget BEM minggu ini gitu, aduh gue nggak bisa nih, gue harus apa gitu. Nah, kalau kalian terbuka, kalian bisa set kegiatan grup kalian dengan baik nantinya gitu. Lalu waktu,
Nah, ini tadi kan menyesuaikan jadwal dengan mitranya. Kalau misalnya memang butuh mitra jadwal kuliah, jadwal sendiri, jadwal organisasi, jadwal kerja kelompok, itu pasti nggak mudah ya teman-teman. Tapi disitulah challenge-nya kalian sebagai mahasiswa yang memang kegiatannya bakal banyak banget, apalagi sebagai maba nantinya punya, apalagi nanti ya kalau misalnya kalian sudah kegiatan offline nih perkuliahan, wah rasanya apa ya, semua hal pengen dicobain. Itulah yang dirasakan sama maba karena aku ngerasain, aduh pengen ikut ini, pengen ikut itu, pengen ikut ini gitu. Nah, coba kalian benar-benar pilih yang sesuai sama minat sehingga nantinya kalian juga menyesuaikan waktunya itu bisa dengan baik gitu. Lalu dana. Nah, menunggu dana cair ini pasti akan bingung. Jadi setelah pengumuman itu biasanya dana cairnya tuh masih harus nunggu dulu nih sekitar 1 bulan gitu. Nah, tetapi kalian, nah di sini kalian makanya harus juga siap-siap itu bisa mungkin patungan dulu atau nantinya kan ini PKM juga ada dosen pembimbingnya, bisa nanti didiskusikan dulu sama dosen pembimbing kira-kira apakah bisa apa ya, bisa dibantu dulu sama dosen pembimbing gitu. Tapi biasanya nanti UI bakal bisa apa ya istilahnya, memberikan dana duluan gitu. Jadi kayak sistem reimburse gitu. Jadi UI kasih dana dulu nih ke kalian, kalian bisa pakai dulu modalnya nanti reimburse gitu. Jadi semua hal harus didiskusikan bersama gitu. Nah, ngelihat penjelasan PKM yang ribet-ribet, saatnya aku mau memberitahu kalian nih, kira-kira untungnya ikut PKM itu apa sih gitu. Urgensinya apa gitu. Pertama, urgensinya aku bisa bilang jenis prestasi di kompetisi nasional itu nilainya lebih besar ya kurang lebih dibanding sebenarnya ikut kompetisi di internasional gitu. Jadi memang biasanya kan apa ya, Kemenristek Dikti itu mengharapkan kalian tuh mengabdi dulu sama negara. Pun yang pada disuruh LPDP ke luar negeri kan disuruh balik lagi untuk mengabdi sama negara gitu. Jadi memang kalian diharapkan untuk bisa ikut kompetisi-kompetisi nasional dulu nih yang bisa membuat kalian berkontribusi nyata terhadap masyarakat di negara kita sendiri gitu. Gitu. Untuk universitas pun sebenarnya nilainya lebih tinggi yang kalau misalnya mahasiswanya menang di kompetisi nasional dibandingkan internasional gitu. Jadi kenapa sih kita sama UGM selalu deh kita jadi nomor 2, UGM nomor 1, karena UGM itu kalian bisa lihat kan tadi bedanya aku udah bilang, UI cuman ada 7 tim, UGM bisa 20 tim gitu. Ratusan orang yang ikut PKM. Sedangkan di kita cuma 20-an orang gitu. Sebegitunya mereka mengejar prestasi di bidang nasional gitu. Sedangkan UI dikit-dikit maunya inter gitu. Padahal nilai yang nasional itu jauh lebih bermakna gitu. Nah, walaupun ya memang internasional ada nilainya juga gitu, tapi coba kalian untuk bisa apa ya? Coba ikut yang nasional juga gitu. Nah, ikut PKM itu pertama kalian punya nilai pengabdian, penyaluran ilmu untuk berbagai bidang atau aspek gitu. Lalu kompetisi terbesar mahasiswa nasional. Terbesar banget deh ini beneran. Karena itu nantinya kalau kalian berhasil di PKM ini itu akan menjadi salah satu rekam jejak terbesar di pemberitaan gitu. Diri kalian tuh bakal terekam dengan baik gitu di internet gitu. Begitu kalian ketik nama kalian, oh berita-beritanya muncul pernah dapat prestasi nasional di PKM seperti itu. Nah, dan ini rekam jejaknya ini juga terekam di sistemnya Dikti. Di sistemnya Dikti yang nantinya berguna bagi banyak hal gitu. Seperti aku dulu tahun 2017 kan tadi sudah dilihat di CV, aku tuh ngajuin PKM 2 kali. Tapi PKM yang pertama itu ternyata nggak lolos pendanaan, cuman sudah diajukan sampai ke Dikti gitu. Aku pada saat itu hanya sebagai anggota, teman aku yang jadi ketua. Pada tahun selanjutnya 2018 yang program Tahun Berani, aku jadi ketua gitu. Sehingga aku mempunyai kewajiban untuk yang sebagai apa ya, mengajukan proposalnya di akun Simple Mau Aku. Ketika aku buka, aku kaget dong, ternyata PKM aku yang tahun lalu itu sudah ada di dalam sistem.
gitu. Dan tertulis di sana aku sebagai anggota gitu. Nah, dan sistem simbol mawa ini nantinya akan lanjut terus gitu. Akan lanjut terus, bisa dilihat nantinya kalau misalnya kalian ikut LPDP, itu bisa dicek sama Ristek Dikti. Apa sih rekam jejak kalian? Pengabdian seperti apa yang sudah kalian berikan kepada masyarakat Indonesia? Seperti itu. Nah, selain itu ini kan aku bilang nama kalian tercatat dalam sistem simbol mawa, dianggap telah memberi untuk negeri dan masyarakat gitu. Nah, nantinya akan berguna untuk berbagai macam beasiswa gitu. Lalu bonus plus-plusnya nih, bonus plus-plusnya, kalau misalnya nanti, kalau sekarang sih karena pandemi offline ya, tapi kalau misalnya nanti kalian bisa ikut PKM yang online, yang karena pandemi sekarang online, kalau kalian nanti bisa ikut yang offline, itu bisa jalan-jalan gratis. Kemarin pelaksanaan aku PIMNAS 32 itu di Bali, ke Bali loh, tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Bahkan uang jajan pun dari UI gitu, semua dari UI. Plus nanti dapat insentif juga buat kalian yang memang bisa berhasil sampai ke PIMNAS gitu. Insentif dari UI dan juga kalau menang dapat lagi dari Dikti. Gitu. Nah, ini potret kegiatan PIMNAS-nya nih. Tuh lihat dibandingkan sama UGM, kita cuma segini nih, sedikit ini, beda banget sama tadi UGM yang di halaman pertama kan, dari lautan manusia yang ini cuma terfoto segini, wah aslinya banyak banget karena dari Sabang sampai Merauke, semuanya berkumpul di Bali kemarin, UI cuma segini nih, 20 orang, 21 atau 23 gitu, 23 orang, cuma sebegitu. Sedangkan yang dari UGM bisa sampai ratusan tadi. Ini kemarin aku foto sama juara emas, kami juara perak kemarin, sama dari Aceh itu. Terus ada pelaksanaan pameran posternya juga. Ini presentasinya kemarin, ini teman aku yang tuli, dia presentasi pakai bahasa isyarat, terus kami jadi penerjemah. Terus ini teman setim aku, ini UI 2 tim bersama dosen pembimbing, terus ini sama dewan juri. Dan seperti inilah tampilan internet ketika kalian mencari nama kalian nanti kalau misalnya memang kalian bisa berhasil di PIMNAS gitu. Aku bisa dibilang selama 4 tahun kuliah aku merasa sayang juga sih, aku selalu mengendap di fakultas aja gitu. Tempat main aku cuma di fakultas. Biasanya ke universitas, cuman aku dulu ada komunitas dongeng, aku biasanya dongeng di rumbel-rumbel gitu. Tetapi begitu tahun terakhir, aku ikut PKM, terus bisa sampai ke PIMNAS, terus bisa dapet juara perak pula. Sekarang kalau aku ketik nama Ayubi Cantika Yuranda di internet, yang muncul yang begini, gitu. Sebegitu berubahnya nilai diri aku dalam hanya 1 tahun, gitu. Dan itu tahun terakhir aku kuliah loh. Setelah itu, aku wisuda, gitu. Jadi, berkesan banget bagi aku PKM, di tahun terakhir aku kuliah, aku bisa ikut PKM, bisa sampai ke PIMNAS, bisa kesampaian akhirnya wajah aku dipampang nyata di baliho yang di dekat stasiun UI gitu. Dan sampai di internet pun pencarian nama aku munculnya yang seperti ini gitu. Seperti itu nanti kira-kira. Jadi nggak akan ada ruginya kalian ikut PKM. Nah, mungkin sekian dari aku yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian masih tertarik untuk membaca-baca tentang PKM atau sekedar melihat-lihat kira-kira seperti apa sih Kak PKM yang didanain dulu tuh, judul-judulnya seperti apa. Atau kalau aku mau coba bikin itu ada template proposalnya nggak Kak? Ada. Proposal yang tahun lalu itu aku mau lihat dong Kak, boleh ada juga. Lalu mau lihat kira-kira PPT sosialisasi dari PKM Center itu seperti apa yang kemarin aku bikin, ini bisa kalian akses semuanya di sini. Nanti aku akan bagiin juga ke panitia gimana sih cara mengakses ini, karena kan ini ui.id, jadi kalian memang harus membuka pakai akun email UI kalian yang nanti ada di kartu mahasiswa. Gitu, nanti aku kasih petunjuk bukanya gimana. Nah, teman-teman, dengan begini setelah aku menjelaskan semuanya tentang PKM, aku pengen ngajak teman-teman, ayo buat jadi jawara selanjutnya.
Aku yakin kalian bisa, aku yakin kalian punya ide-ide yang bagus, dan kalian bisa mulai dari sekarang ketika kalian maba, kalian bisa aja kolaborasi senior kalian gitu. Nggak harus tungguin kalian jadi senior dulu gitu. Oke? Terima kasih sudah menonton sampai sini penjelasan aku. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, boleh banget menghubungi secara personal melalui email nanti di email yang sudah tertera. Jangan lupa judul emailnya, karena kebetulan aku sudah mengisi di berbagai fakultas, takutnya nanti nyampur-nyampur pertanyaannya gitu. Terima kasih, aku kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kak Yubi untuk materinya sangat lengkap dan juga saya juga sangat merasa mendapatkan banyak sekali kayak walaupun Kak Yubi terutama di PKMM kan selama 2 tahun, tapi untuk PKM yang lain pun juga dijelaskan dengan baik, jadi jelas oh ternyata PKM yang ini tuh kayak begini. Nah, sebelumnya aku juga mau mungkin bertanya lebih ke ini sih, Kak. Jadi waktu kan ini kan maba juga ya, mahasiswa baru 2020. Nah, dulu kalau Kakak sendiri pas sebagai mahasiswa baru dulu mengenal PKM kayak gimana sih, Kak? Habis itu kayak kenapa tiba-tiba, maksudnya bukan tiba-tiba sih, mungkin apa yang membuat Kakak jadi tertarik dan mengikuti PKM ini? Boleh diceritakan, Kak? Oh, benar. Ntar, biar cakep deh, aku tampilkan lagi ya. Kalau aku dulu, kebetulan aku merasa sayang sebenarnya teman-teman. Dulu kayaknya aku tidak, dulu tuh sebenarnya waktu aku PSA Mabim namanya, di fakultas itu sudah ada penjelasan PKM. Cuman sayangnya aku tidak terlalu memperhatikan pada saat itu, tetapi aku bersyukur ketika aku semester 3, kalau nggak salah semester 3 atau 4, itu aku dikenalkan nih sama teman-teman di BO jurusan, BO jurusan itu tentang PKM gitu. Jadi diajakin, Yubi gimana kalau misalnya mau ikut OIM UI gitu, OIM fakultas gitu. Jadi memang aku mengenalnya lewat OIM kebetulan pada saat itu kan. Karena terus dari sanalah akhirnya kecanduan sih sebenarnya. Kecanduan karena ternyata seru banget, apa ya, rasanya tuh ide yang aku sampaikan bisa menginspirasi atau bisa diperhatikan gitu sama orang lain gitu, bisa dikembangkan juga. Sebenarnya waktu aku 2017 tidak sampai didanai, udah mengajukan tapi nggak sampai didanai, yang dosilisa, itu akhirnya aku bersama dosen pembimbing aku mencoba untuk mengajukan proposal tersebut ke hibah dosen. Jadi dimodifikasi sedikit, masukin ke hibah dosen, dan ternyata di hibah dosen lolos. Jadi kegiatan aku tetap terjalankan pada saat itu akhirnya, tetapi dengan sumber dana yang lain gitu. Jadi gitu sih aku mengenal PKM lewat OIM fakultas pada awalnya, terus ke OIM UI, terus ya udah kecanduan tahun depannya ikut lagi gitu. Gitu. Berarti tuh teman-teman, jadi kalau bahkan Kayubi aja dari semester 3 kan sebenarnya kayak Iya, maksudnya lu mulai mengenal PKM dan juga bisa berprestasi sampai sekarang, dan maksudnya aku juga mau mengajak teman-teman juga bahkan bisa dari sekarang loh, dari sebagai maba juga bisa juga mengikuti untuk membuat PKM juga. Kalau Kayubi tadi bilang kolaborasi juga dengan senior-senior yang ada kayak gitu. betul. Terus mungkin aku juga mau bertanya sih, Kak, kayak sebenarnya waktu kayak kuliah gitu kegiatan Kakak yang lain tuh maksudnya kayak gimana sih, kayak pembagian waktunya kalau Kakak sendiri? Kayak maksudnya secara Oke. detailnya kayak Ya, jadi sebenarnya di luar PKM itu dulu aku aktif di kepanitiaan fakultas. Jadi dari aku maba dulu sebenarnya pada tahun 2015 aku jadi maba di September. Di bulan November aku udah ikut kepanitiaan fakultas tuh, volunteer ke mana ya, ke Pandeglang dulu kalau nggak salah, nginep 3 hari 2 malam. Terus selanjutnya aku jadi panitia fakultas, panitia di jurusan juga. Terus pada tahun 2017 aku semester, nah waktu aku ngajuin PKM pertama kali itu aku sebenarnya lagi menjabat jadi
jadi salah satu juga anggota divisi pengabdian masyarakat di organisasi. Pada saat itu aku juga membuat komunitas Domikado UI, jadi dongeng kami untuk anak Indonesia. UI jadi komunitas tingkat UI pada saat itu yang dibuat oleh jurusan aku yang jadi ketua dan juga co-foundernya. Selain itu aku juga ngajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Pun teman-teman aku yang lain sekelompok itu ternyata sibuk banget. Salah satu teman aku itu wakil ketua BEM FIB kemarin. Yang satu lagi teman aku yang sastra Inggris yang orang tuli itu, dia hampir setiap hari selain ngajar juga menjadi penerjemah di TV. Jadi kalau kalian lihat salah satu di TV-TV berita nasional ada penerjemah bahasa isyarat, itu salah satunya ada teman aku itu. Yang satu lagi ngajar bimbel di luar kota di mana-mana setiap minggunya gitu. Nah, gimana sih cara bagi waktunya? Pertama tadi antara sama teman kelompok dulu itu saling terbuka tentang kegiatan masing-masing gitu sehingga nantinya bisa mengatur waktu. Kedua, kalau aku bikin tabel prioritas, daftar prioritas sih, lebih ke kayak setiap hari aku mau melakukan apa dulu ya gitu. Jadi memang bikin catatan sendiri sih kalau aku gitu. Sehingga akunya juga tertata gitu. Oh, aku jam segini harus ini. Setelah ini aku harus ini gitu. Gitu sih. Bakal banyak banget nanti kegiatan ketika mahasiswa itu banyak banget. Jadi kalian harus bisa bikin jadwal sendiri gitu. Oke deh. Terus mungkin ini sih kayak pesan-pesan supaya kayak nanti mungkin kan dalam menghadapi PKM juga kami juga terutama untuk adik-adik mahasiswa baru juga kayak banyak yang harus mungkin digital based program kan karena kondisinya sekarang tidak terlalu mungkin, tapi mungkin apakah ada pesan itu untuk mau kakak sampaikan ke mereka? Terkait sama digital based program ini, kalau misalnya memang kalian tertarik untuk mengajukan PKM nantinya, sebenarnya kuncinya satu, kalau kemarin pesan dari diktinya langsung adalah kalian harus menguatkan konsep gitu. Jadi memang sebenarnya sih harusnya semuanya itu kuatnya di konsepnya dulu. Jadi kalian harus paham dulu kira-kira goals-nya kalian seperti apa. Ketika kalian sudah paham sama goals dari ide yang mau kalian lakukan, kalian pasti bakal bisa nantinya mengembangkan bentuk kegiatannya secara offline maupun online gitu. Nah, kalau misalnya yang selama ini, kalau yang kemarin sempat aku tangkap, itu kira-kira ya yang diharapkan itu memang seperti kurang lebih kegiatan PJJ sekarang gitu. Jadi menyampaikan ilmu yang kalian punya itu melalui digital seperti ini. Jadi tetap tatap muka sama sama kelompok masyarakat yang pengen kalian tuju, tetapi melalui digital seperti itu. Terus dengan begitu juga kalian bisa memikirkan nih kira-kira kegiatan apa ya yang bisa membuat masyarakat itu melek digital. Mungkin selama ini mereka punya potensi, tetapi potensi tersebut kurang terlihat. Sedangkan sekarang di era digital kita bisa menyebarkan informasi tersebut sampai kemana-mana. Nah, gimana caranya kita mengenalkan masyarakat juga kepada digital gitu? Entah nantinya kalian memanfaatkan uang pendanaan itu sebagai bentuk untuk memberikan satu laptop ke Karang Taruna, terus nanti kalian melakukan pelatihan secara online seperti ini atau gimana, itu bisa menjadi salah satu pilihan juga gitu. Jadi yang pertama konsep, yang kedua tujuan gitu. Jadi kalian harus kuat di tujuan kalian itu kira-kira apa sih gitu. Sehingga konsepnya juga kuat, bentuk kegiatannya juga nanti bisa fleksibel seperti itu. Oke deh Kak. Terus paling mau bertanya juga sih sedikit tentang kan kakak buat PKM tuh ada yang tentang satu dosilisa dan yang satu tadi program Taman Berani. Nah itu sebenarnya kalau untuk itu programnya sekarang kondisinya kayak gimana atau boleh diceritakan dikit Kak? Terutama yang mungkin dosilisanya karena
Kalau program Oh, Taman Berani kan kayak udah lumayan jelas gitu dari kemarin. ya, kalau Dosilisa itu, Dongeng Edukasi Lio Sehat ini, jadi ini pun juga aku ngambil lokasinya di Kampung Lio yang sangat dekat. Ini jadi Kampung Lio sama lokasi SLB yang akhirnya aku pakai di Taman Berani itu deket banget, cuman seberang-seberangan desa gitu, bisa dibilang. Oh, Uh, jadi di kawasan Depok, deket Depok Baru. Nah, kalau di Dosilisa ini jadi aku menyasar anak-anak yang tinggal di bantaran danau gitu, anak-anak yang tinggal di bantaran danau yang kondisi rumah warga di sana ternyata kurang memiliki sanitasi yang baik, lalu sanitasinya kurang baik mulai dari sanitasi pribadi maupun sanitasi rumah, kondisi rumahnya juga sangat padat gitu, sehingga gampang deket danau pula, danaunya kotor pula, hijau pekat banget gitu, rentan sekali untuk anak-anak bisa terkena penyakit. Nah, di sanalah akhirnya setelah kami cari tahu anak-anak kira-kira kebiasaannya seperti apa, apakah sudah pernah ada orang yang memberikan edukasi atau enggak. Nah, sanalah akhirnya kami masuk, oh gimana kalau misalnya kita menyampaikan edukasi tentang kesehatan, padahal kami bukan anak kesehatan gitu ya, tetapi bisa tepat sasaran. Gimana ya? Nah, karena ini anak-anak dan kami jurusannya sastra Indonesia, akhirnya bikin dongeng gitu. Jadi kami membuat dongeng sendiri dan juga ada mengambil dongeng dari buku-buku. Setiap minggunya kami datang ke sana untuk melakukan kegiatan bersama anak-anak gitu, edukasi melalui dongeng, lalu setelah itu ada kegiatannya langsung juga memungut sampah dan segala macam gitu. Jadi mengingatkan memang anak-anak itu secara tidak langsung paham melalui dongeng-dongeng bahwa oh kesehatan diri itu perlu, kesehatan lingkungan itu perlu gitu. Gitu sih. Kalau programnya berlanjut atau enggak gimana, aku sudah bilang itu berlanjut kan, akhirnya dihibah dosen, terus juga kami, nah nilainya bisa berlanjut atau enggak itu kalau PKM ini adalah gimana caranya kita udah nggak di sana, tetapi itu masyarakat tetap melakukan hal tersebut gitu. Nah, gimana caranya ya, kita kasih pembekalan nggak hanya ke anak-anaknya kemarin, tetapi juga kepada ibu-ibu bapaknya gitu, kepada ibu-ibu bapaknya bahwa memang kesehatan itu perlu dan segala macam kira-kira seperti apa yang harus dilakukan kepada anak-anak, seperti apa harus diberitahunya gitu. Nah, dari sana mereka dan kami pun juga mengajak serta Karang Tarunanya. Jadi bisa dibilang mitranya itu Karang Taruna. Nah, karena Karang Tarunanya sudah bekerja sama bersama kami, selanjutnya mereka bisa nih, oh ternyata anak-anak itu bisa dikumpulkan dengan bikin kegiatan seperti ini gitu. Jadi setelah kami nggak ada, gantian Karang Tarunanya yang melakukan hal-hal seperti itu gitu, yang mengadakan kegiatan dongeng tiap minggu seperti itu. Gitu sih kalau yang Doselisa. Kalau yang Taman Berani sebenarnya kami punya modul yang akhirnya dikasih ke guru, modul tentang tahap ajar untuk anak tuli. Terus kami juga kasih kamus ke anak-anak tuli yang bisa digunakan untuk orang tuanya juga. Dan sebenarnya program kami juga kemarin sempat pengen dikembangkan sebenarnya di tingkat nasional, tetapi masih dalam tahap riset sih sekarang gitu. Mau bekerja sama, kalau misalnya kalian tahu Surya Sahetapi gitu. Tapi memang masih tahap riset dulu pengembangan, karena ini bakal menjadi proyek yang besar banget kalau misalnya dilanjutin gitu. Jadi kurang lebihnya berarti emang sebenarnya Kak Ayubi ini juga nggak selesai di mahasiswa juga ya, program kayak Betul. untuk PKM ini. Jadi Betul, emang betul. bener-bener ya PKM ini bukan hanya sebagai kayak ya istilahnya dibilang kayak untuk menambah prestasi jelas, untuk meluangkan ide juga, tapi memang sebagai salah satu bentuk pengabdian juga kepada masyarakat dan bangsa Betul. Indonesia. Benar-benar. Sebenarnya ya berarti intinya itu sih. Jadi kayak memang apapun yang kita lakukan juga memang untuk kembali lagi tujuannya juga salah satunya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Sebenarnya
kelanjutannya juga nanti bisa, kalau misalnya memang kalian tidak bisa lagi melakukannya gitu, kalian bisa mengkader ya, mengkader junior misalnya, bisa bilang ke junior, ini gue kemarin ada ide ini kak, lu bisa deh kayaknya ngembangin ini gitu, itu juga bisa gitu. Jadi kalian istilahnya apa ya, nge-mentorin secara nggak langsung gitu. Jadi membantu memberikan ide dan juga mengarahkan sedikit, nanti bisa dikembangkan sama junior gitu. Aku pun terbuka kalau misalnya junior ada yang mau ngembangin ide aku gitu, seperti itu. Baik, makasih Kak Yubi untuk sharing yang diberikan. Sebelumnya aku mau mengajak teman-teman juga, teman-teman para penjajah samudra untuk setelah ini mengikuti mentoring PKM. Jadi setelah mendengar ini mestinya teman-teman lebih semangat lagi dong, karena bisa banyak banget kan tadi yang manfaatnya, udah bisa dapat jalan-jalan gratis, Betul. insentifnya lumayan, terus juga sebenarnya yang lebih penting juga pengalaman untuk kedepannya, terutama jika apalagi teman-teman pasti banyak lah yang mau mencari beasiswa untuk S2, S3, dan juga yang paling penting memang itu sebagai salah satu bentuk kita untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi itu, dan mengabdi pada bangsa dan negara itu memang salah satu tugas kita sebagai mahasiswa. Tridharma perguruan tinggi. Ya, Tridharma perguruan tinggi. Jadi jangan lupa itu ya teman-teman. Sekian untuk seminar PKM hari ini. Terima kasih kepada Kak Yubi. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata dalam seminar ini. Sama-sama, aku juga. Tetap semangat semuanya. Salam sehat. Dah. Semangat. Semangat.